Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema beda mantan yang mau diajak kembali dan mantan yang benar-benar sudah tidak mau untuk diajak kembali. Jadi sebenarnya ada tanda yang mantan tunjukkan ya. Dan walaupun kadang-kadang kita melihat tanda-tanda itu masih agak bingung-bingung sedikit. Tetapi sesungguhnya dari tanda-tanda itu, apakah mantan masih bisa diajak kembali atau tidak, itu terlihat amat sangat jelas ya. Nah, apa perbedaannya? Jadi bedanya, saat mantan ini masih bisa dan mau diajak kembali, maka mantan masih mau ketemu kita. Mantan masih mau menjawab chatting kita, masih mau membaca chatting kita, masih mau menerima telepon kita. Itu adalah tanda bahwa mantan masih mau dan masih bisa untuk diajak kembali. Memang dia ngajak bisa pada saat ini. Memang dia masih menolak saat ini ketika diajak untuk kembali bersama lagi. Tetapi saat dia masih mau bicara dengan kita, saat dia masih mau menerima telepon kita, atau sekurang-kurangnya dia masih buka tutup blokir media sosial kita. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya keraguan di dalam hatinya untuk berpisah dengan kita itu sangat besar. Jadi keinginan dia untuk kembali kepada kita itu jauh lebih besar daripada keinginannya untuk berpisah. Keinginannya untuk balik itu lebih besar daripada keinginannya untuk berpisah. Itulah yang membuat dia masih mau menerima telepon kita. Ya. Bahkan mungkin kalau kita lama tidak chatting, bisa jadi dia chatting duluan. Begitu. Nah, tetapi ketika mantan benar-benar tidak mau kembali kepada kita lagi, sudah betul-betul tidak mau balik kepada kita, maka dia akan terus memblokir media sosial kita, tidak akan pernah dia buka. Ya, dia akan terus memblokir telepon kita, dan dia tidak mau ketemu dengan kita lagi. Segala macam cara dia lakukan untuk menghindari kita, untuk menjauh dari kita sejauh-jauhnya. Kalau perlu, dia sampai pindah kota, agar jangan sampai ketemu kita lagi. Nah, jadi ini perbedaannya. Sehingga kalau banyak sekali yang bertanya, kenapa ya Pak ya, kalau mantan itu tidak mau diajak balik, ya, misal suami istri ini, diajak untuk kembali bersama, untuk rujuk lagi, itu tidak mau, atau belum mau, nolak. Tapi dia masih sangat baik, ya. Dia masih rajin menelpon, masih memberikan perhatiannya, kemudian apalagi masih mau diajak ngobrol, ketemu, dan seterusnya. Nah, kalau yang terjadi demikian ya, biarpun sekarang dia masih menolak untuk diajak balik, masih menolak untuk diajak rujuk kembali jika suami istri, itu sebenarnya pertanda baik ini sudah. Karena ada ribuan bahkan jutaan saudara-saudara kita yang berpisah dengan mantannya, dan mantannya sama sekali tidak mau bicara, sama sekali tidak mau ngangkat telepon, sama sekali tidak mau chatting,
sama sekali tidak mau ketemu. Jadi apa yang kita rasakan sekarang itu sudah sangat baik, ya. Dan kenapa dia masih menolak untuk balik kepada kita? Karena waktunya kembali belum tepat. Akan tiba waktunya dia untuk bersedia kembali bersama kita lagi. Kapan? Nah, ini menarik nih, kapan? Satu, ketika kita memiliki apa yang dia mau. Bisa jadi kan perpisahan itu yang menghendaki orang tuanya. Kenapa orang tuanya minta dia berpisah, bercerai dengan kita? Karena kita tidak kaya atau belum kaya. Begitu bisnis kita berhasil, kita kaya, itu waktunya dia kembali kepada kita. Ya. Kemudian kapan waktunya lagi dia kembali kepada kita? Kalau sekarang dia menolak kembali, karena dia berharap misalnya, melihat perubahan pada diri kita, kita menjadi seperti apa yang dia harapkan, kan bisa saja kan. Ada orang yang ingin pasangannya menjadi dirinya sendiri, tetapi tidak sedikit juga orang yang berharap agar pasangannya menjadi seperti apa yang dia inginkan. Nah, kapan waktunya dia mau untuk kembali? Saat dia melihat kita berubah menjadi seperti apa yang dia damba-dambakan selama ini. Ya. Nah, kapan lagi dia akan kembali? Kalau dia menolak kembali kepada kita, mungkin karena dia kecewa atau karena dia masih marah kok, mau diajak ngobrol dan seterusnya. Oh iya, marah itu kan tidak harus marah-marah ya. Marah itu ya kan banyak. Orang marah begitu. Misal di sekolahan dulu, guru kita marah, tapi tidak pakai marah-marah ya. Paling dia jadi agak lebih pendiam ya. Kita juga dengan orang tua kita sering begitu kan. Orang tua kita itu tipenya bukan tipe yang pemarah. Cuman kita hafal, kalau dia marah, jadi pendiam. Nah, mantan juga begitu. Tipenya bukan tipe orang yang marah, meledak-ledak begitu, bukan. Tetapi dia menjadi lebih pendiam pada saat ini, ya. Dan seterusnya. Nah, kapan waktunya dia kembali? Tentu ketika kemarahan di hatinya mulai reda. Saat itulah waktunya dia kembali. Nah, karena itu kita berdoa agar kemarahan yang ada di dalam hati mantan segera reda. Kekecewaan di dalam hatinya segera sirna. Dan dia kembali seperti dia yang kita kenal dulu. Artinya kalau sekarang itu kan rasa cintanya itu ketutupan sama rasa marah dan seterusnya ya. Nah, ketika marah ini pudar, rasa kecewa itu sirna, cinta itu akan muncul lagi. Karena sesungguhnya mantan itu marah-marah, kecewa, dan seterusnya kan karena dia mencintai kita. Orang mencintai, menyayangi itu ya kadang-kadang marah ya. Kadang-kadang kecewa, kadang-kadang cemburu, dan seterusnya tadi. Nah, tetapi bahwa rasa cinta yang ada di dalam hatinya itu yang paling penting. Rasa cinta inilah yang akan membuat dia bersedia untuk menerima kita kembali. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.